Langit mulai gelap saat Evelyn baru saja selesai dari lokasi syuting. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya masih berputar terutama tentang Raka dan bagaimana pria itu perlahan mulai mengubah cara pandangnya tentang perjodohan. Saat ia hendak masuk ke mobilnya, ponselnya berdering. Nama di layar, Raka Bratajaya. Evelyn sempat ragu beberapa detik sebelum menjawab. Halo, Raka, sudah selesai syuting. Suara berat di seberang terdengar tenang, tapi ada nada hangat di dalamnya. Baru saja. Kenapa? Aku ingin bicara. Tidak lewat telepon. Aku sudah atur tempatnya. Nada suaranya terlalu serius untuk ditolak, tapi tidak terdengar menekan. Evelyn menelan ludah pelan. Tempatnya di mana? Kafe milikku di Menteng. Namanya Delmar. Aku kosongkan malam ini. Datanglah pukul 8. Evelyn terdiam sebentar. Kau kosongkan? Maksudnya, hanya untuk kita berdua, potong Raka singkat. Aku tidak ingin kamu terganggu paparazi. Lalu sambungan terputus. Evelyn menatap layar ponselnya, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Pukul 8 malam. Cafe Delmar berdiri elegan di sudut Jalan Menteng. Dengan lampu gantung, kristal yang berkilau lembut dan aroma kopi bercampur vanila yang menenangkan. Malam itu, seluruh tempat benar-benar kosong. Hanya satu meja di tengah ruangan yang diberi lilin kecil. Dikelilingi bunga segar dan cahaya lembut. Evelyn masuk perlahan. Lagi-lagi ia mengenakan gaun hitam panjang. Karena belum sempat berganti pakaian santai. Rambutnya dibiarkan tergerai lembut, dan wajahnya tampak lelah, namun mempesona dalam cahaya remang kafe itu. Raka sudah menunggu di sana, masih mengenakan kemeja putih dan jas hitamnya, lengkap dengan jam tangan peraknya. Ia berdiri ketika Evelyn datang, lalu menarik kursi untuknya. Kau datang tepat waktu, katanya, suaranya rendah tapi lembut. Raka, kau benar-benar mengosongkan tempat ini? Evelyn menatap sekeliling, kagum. Hanya malam ini, jawab Raka santai. Bukankah kau butuh tempat yang tenang? Dan aku ingin bicara tanpa ada mata yang memotret. Mereka duduk. Pelayan khusus datang membawa 2 cangkir teh hangat dan sepiring kue coklat. Setelah pelayan itu pergi, suasana menjadi sunyi, hanya suara musik instrumental lembut yang mengalun di latar. Raka menatap Evelyn lama sebelum berbicara. Aku sudah bicara dengan papa dan mama semalam. Evelyn langsung mengangkat wajahnya. Tentang pertunangan kita? Ya, Raka mengangguk perlahan. Mereka menyetujui keinginanku. Dan keinginanmu. Pertunangan akan dilakukan secara tertutup. Hanya keluarga inti. Mata Evelyn membulat seolah tak percaya. Benarkah? Benar, ucap Raka tenang, tapi senyum tipis muncul di wajahnya. Aku jelaskan semuanya dan mereka memahami. Jadi kau bisa tenang sekarang. Evelyn menatapnya lama, lalu menunduk. Terima kasih, Raka. Aku tahu ini tidak mudah bagimu untuk meyakinkan mereka. Raka menggalang pelan. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kau pantas mendapat penghormatan, bukan tekanan. Ada keheningan setelah itu. Evelyn menatap lilin kecil di meja. Sementara Raka diam-diam memandangi wajah gadis di depannya. Malam itu ia terlihat begitu berbeda, lembut, damai, dan nyata. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu di hati Raka belum juga reda. Sejak semalam, pikirannya terus dihantui oleh satu nama yang ia baca di layar. Laptopnya, Leo Alexander. Ia menghela napas perlahan, lalu akhirnya berkata pelan tapi tegas. Evelyn, boleh aku tanya sesuatu yang mungkin agak pribadi? Evelyn menoleh, menatapnya dengan mata lembut. Tentu, ada apa? Raka menatap lurus ke matanya. Leo Alexander. Evelyn terdiam, sedikit kaget mendengar nama itu keluar dari mulut Raka. Raka melanjutkan, nada suaranya tetap tenang, tapi ada ketegangan halus di baliknya. Aku tanpa sengaja melihat beberapa artikel tentangmu. Dan banyak yang menulis kalau kau dan Leo punya hubungan khusus. Aku tidak ingin menilai, tapi ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Aku hanya ingin tahu, apa itu benar? Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara jam dinding dan napas mereka yang terdengar. Evelyn menatapnya dalam-dalam, mata pria itu tidak marah. Tapi jujur, penuh rasa ingin tahu yang tulus. Seperti seseorang yang berusaha menahan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa ingin tahu. Evelyn menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis. Jadi apakah itu yang membuatmu tampak lelah hari ini? Raka menatapnya tanpa menjawab, tapi tatapannya cukup menjelaskan semuanya. Evelyn menunduk sebentar sebelum berkata lembut, Leo itu temanku, Raka. Kami memang dekat saat satu proyek.
Tapi tidak lebih dari itu. Dunia hiburan memang selalu rentan akan gosip dan hubungan yang biasa pun bisa dijadikan berita besar. Raka tetap diam. Ia menatap ekspresi Evelyn dengan seksama jujur, tenang, tanpa keraguan sedikit pun. Aku tidak pernah punya hubungan khusus dengannya, lanjut Evelyn. Bahkan waktu dia berusaha mendekatiku, aku sudah menolaknya baik-baik. Aku tidak ingin mencampur aduk pekerja dengan perasaan. Aku tidak punya waktu untuk itu. Raka menunduk, menggenggam cangkir kopinya yang sudah dingin. Hatinya perlahan tenang. Tapi ada sesuatu yang lain tumbuh, menggantikan rasa cemburu. Itu menjadi perasaan kagum. Maaf kalau aku menanyakan hal itu, katanya akhirnya. Aku tidak punya hak mencampuri urusan pribadimu, tapi aku hanya ingin tahu karena sejak kemarin, pikiranku tidak tenang. Evelyn tersenyum hangat. Kau peduli, ya? Raka terdiam. Lalu, tanpa disadari, sudut bibirnya terangkat sedikit. Mungkin aku cuma tidak mau kamu merasa terpaksa. Suasana kembali hening tapi kini tidak canggung. Di antara aroma teh dan cahaya lilin, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara keduanya. Bukan sekadar kewajiban karena perjodohan, tapi rasa yang mulai tulus, walau keduanya masih takut mengakuinya.